Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin saya menyampaikan bahwasanya lingkungan itu berpengaruh besar terhadap pertumbuhan, lingkungan itu berpengaruh besar terhadap apa? Perkembangan manusia. Betul enggak? Lingkungan berpengaruh kepada pertumbuhan, lingkungan berpengaruh kepada pertumbuhan manusia. Masalahnya manusia itu gini, manusia itu seperti hardware komputer. Hardware itu adalah ya perangkat kerasnya komputer, fisiknya komputer itu manusia seperti itu. Sedangkan sifat-sifat yang berada di dalam manusia itu seperti software. Software itu apa? Perangkat lunak yang bisa diinstal. Gitu ya. Perangkat lunak yang bisa diapakan? Yang bisa diinstal. Nah, yang bisa menginstal perangkat lunak manusia ini itu adalah lingkungan. Reva, yang bisa menginstal perangkat lunak manusia itu apa? Lingkungan. Jadi sifat-sifat yang berada dalam diri manusia, karakter itu yang menginstal, yang memasukkan ke dalam diri manusia itu lingkungan. Gitu nih ya. Lingkungan. Nah, yang menjadi masalah adalah saat sudah terinstal sesuatu yang buruk di dalam diri manusia, itu dia tidak bisa dihilangkan dalam waktu singkat. Sebagai contoh misalkan, dia di lingkungannya dahulu itu terinstal hal-hal yang buruk. Contohnya misalkan pembohong, pemalas, tidak jujur. Ini kalau misalkan pindah ke lingkungan kita saat ini, hasil pemalas, pembohong, tidak jujur itu ya tetap bertahan dan tidak bisa kita ubah dengan seperti membalik telapak tangan. Ketika saya tanya kamu, saya panggil berapa kali? 7 kali Ustadz. Kenapa masih bisa seperti itu? Ya, kita harus sadar bahwasanya dia menjadi seperti itu karena memang software yang terinstal ke dalam diri dia itu apa? Ya, sesuatu yang buruk dan itu tidak bisa di-uninstall dalam waktu singkat. Ya nih ya. Tidak bisa di-uninstall dalam waktu singkat. Itu hanya bisa di-uninstall dengan waktu yang cukup lama di sini. Nah, masalahnya kalau ada orang sudah memiliki sifat-sifat seperti itu dibawa kemari, kalau enggak harus kita uninstall secepatnya, itu akan nular. Itu akan nular. Maka daripada itu yang memiliki sifat-sifat mudah berbohong, tidak jujur, pemalas, bantu kami untuk menguninstall itu. Jangan sampai antum yang terpengaruh itu, tetapi bantu kami untuk apa? Menguninstall itu kita ganti dengan software yang baru. Mengapa? Karena lingkungan itu berpengaruh kepada karakter itu berpengaruh kepada masa depan. Kalau antum masih memiliki sifat-sifat seperti ini, pemalas, pembohong, tidak jujur, kedepannya antum akan susah. Saya punya teman, kisah nyata, curhat kepada saya, hidupnya susah, tidak diakui keluarga, bahkan diusir dari tempat kerjanya yang dulu, disuruh pindah, di tempat kerjanya yang baru juga bermasalah. Anak ini kenapa toh? Teman saya ini kenapa kok memiliki banyak masalah ini? Setelah kita selidiki dan kita cari tahu, ternyata memang memiliki karakter itu. Mudah sekali mengucapkan kata-kata tidak benar dan mudah sekali melakukan rekayasa. Sehingga hidupnya susah. Di rumah susah, di tempat kerja lama susah, di tempat baru susah juga. Kenapa? Karena susah, membuat kata-kata yang tidak benar. Mudah menceritakan rekayasa yang tidak benar. Apabila ada suatu kejadian dan dia tidak suka terhadap kejadian tersebut, dia menceritakan dengan yang lain. Intinya nggak jujur. Nah, orang-orang seperti ini susah akhirnya. Kalau antum tidak uninstall sifat-sifat pembohong, pemalas ini sejak dari sekarang, maka antum akan susah ke depannya. Kalau antum nggak uninstall sifat-sifat ini dari sekarang, maka akan apa? Susah di apanya? Di kedepannya. Seperti itu. Nah, kemudian Ustadz, ini kan pembohong, pemalas dan sebagainya ini gimana Ustadz? Kalau orang Indonesia itu gini loh, orang Indonesia itu memiliki sifat seperti ini orang Indonesia itu. Semua dosa itu dilakukan semua kecuali makan babi, betul enggak? Orang Indonesia itu gitu, orang Islam Indonesia itu gitu. Semua dosa dilakukan seolah-olah nggak ada beban.
kecuali makan babi. Yang nama bohong itu kan sebenarnya dosa besar itu. Kenapa? Karena ngefeknya ke orang lain juga. Kalau makan babi efeknya ke antum sendiri, tidak ke orang lain. Tapi kalau antum bohong efeknya ke orang lain. Mencuri, saya tidak mengistilahkan ghosab sebagai ghosab ya, tapi ghosab itu adalah apa? Mencuri. Mencuri kalau dibiasakan sejak dari sekarang itu sebenarnya dosanya lebih besar daripada makan babi. Kenapa? Karena makan babi efeknya hanya ke apa? Diri sendiri, sementara kalau mencuri efeknya ke orang lain. Orang Indonesia itu gitu loh. Melakukan apa? Semua dosa kecuali apa? Makan babi. Nah, karakter-karakter yang buruk ini kalau nggak segera di-uninstall, maka dosa-dosa besar akan berpengaruh kepada antum semuanya. Nah, yang seperti itu kok pengen masuk surga, kan aneh itu. Betul nggak? Kan aneh seperti itu. Kemudian ada satu alasan saya tanya seseorang, kenapa sih kamu kok melakukan ini, melakukan itu, perbuatan-perbuatan tercela? Ya karena teman-teman saya melakukan itu semua, Pak. Sekarang saya tanya, antum tahu kotoran kerbau? Kotoran kerbau itu tetap menjadi kotoran kerbau meskipun semua orang memakannya. Kotoran kerbau tidak akan pernah berubah menjadi coklat hanya karena dimakan banyak orang. Betul nggak? Begitu pula sifat-sifat tercela. Sifat-sifat tercela itu tidak akan pernah bisa berubah menjadi sifat-sifat baik hanya karena apa? Dilakukan banyak orang. Sekali lagi, kotoran kerbau tetap kotoran kerbau dan tidak akan pernah bisa berubah menjadi coklat. Meskipun semua orang memakan itu dan meskipun semua orang menganggap itu sebagai coklat, tetap kotoran kerbau adalah kotoran kerbau. Sifat-sifat buruk, hal-hal yang sifat-sifat buruk kemudian setelah itu tidak jujur, pemalas, pembohong, ini adalah kotoran kerbau. Meskipun semua orang memakan ini, meskipun semua orang melakukan ini, tetap itu adalah kotoran kerbau dan tidak akan pernah berubah menjadi hal baik. Kata lainnya lagi, hal-hal yang buruk tidak akan pernah menjadi hal baik hanya karena semua orang melakukan itu. Paham sampai sini? Maka apabila ada di antara antum yang memiliki sifat-sifat pemalas, pembohong, tidak jujur, suka mencuri, antum kalau tidak menginstal dari sekarang, hidup antum ke depannya akan susah seperti teman saya yang saya ceritakan tadi. Dan saya punya teman seperti ini nggak satu dua, ada banyak yang saya amati seperti itu. Paham ya sampai sini ya? Nah, kita di sini ingin membentuk lingkungan yang kondusif, lingkungan yang positif. Apabila ada anak yang memiliki sifat negatif, ayo kita bantu menguninstall dia, kita ganti dengan sifat-sifat positif. Jangan malah antum yang tertular sifat-sifat negatif tersebut. Paham sampai sini? Ya, stop.